Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk semua? Siapa yang nggak masuk? Vila lagi? Kenapa lagi? Alergi apa sih? Alergi IPA. Vila sakit. Terus selain Vila? Hah? Siapa aja yang OSIS cewek? Adela. Terus hari ini udah pada siap belajar IPA kan? Marvel ngapain? Papan tulisnya di mana? Di depan atau di belakang? Jadi hari ini setelah kemarin kita mempelajari tentang organ-organ sistem pernafasan, ada apa aja? Ada masih ingat? Apa aja? Sebutin. Dari luar apa? Hidung. Terus faring. Terus bronkus, bronkiolus. Terus alveolus. Masih ingat fungsinya masing-masing organ nggak kemarin? Tahu masih. Coba fungsinya faring laring apa? Faring berfungsi sebagai Ya, kalau laring apa laring? Iya. Terus kemarin juga udah belajar tentang pernafasan dada sama pernafasan perut. Bedanya apa antara pernafasan dada sama pernafasan perut? Kalau pernapasan perut pakai diafragma. Iya. Apa? Ini apa? Paru-paru. Emang kamu pernafasan perut nggak pakai paru-paru? Tulang rusuk. Kalau pernafasan dada itu pakainya tulang rusuk. Kalau pernafasan perut pakainya otot diafragma. Nih, tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu mengetahui faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Yang kedua, memahami volume udara pernafasan. Dan yang ketiga, memahami tentang bahaya merokok. Coba di sini ada yang merokok nggak? Ada. Siapa yang merokok? Si Ben merokok. Si Bentuk apa ada yang lain? Rokok? Dari kapan ngerokok? Ayo ngerokok? Beneran? Yora. Jadi kita hari ini mau belajar tentang frekuensi pernafasan, volume udara pernafasan, sama bahayanya merokok. Coba, apa sih menurut kalian, jangan baca yang di depan ya, menurut kalian apa manfaat belajar sistem pernafasan setelah 2 hari kemarin belajar terus tentang sistem pernafasan? Kayak gitu gimana? Ya, jadi tahu proses sistem pernafasan, cara bekerjanya gimana, jadi tahu apa aja organ yang ada dalam sistem pernafasan. Oke, hari ini kita mau mempelajari tentang frekuensi pernafasan. Coba kakak tanya, Fajar, frekuensi pernafasan apa? Tahu nggak? Frekuensi pernafasan. Ayo. Mana coba? Frekuensi pernafasan adalah, coba ada yang berani jawab nggak selain Fajar? Yang keras suaranya dapat poin. Ya kamu siapa? Frekuensi pernapasan merupakan intensitas memasukkan dan mengeluarkan udara pernapasan. Ya, betul. Jadi frekuensi pernafasan itu intensitas memasukkan dan mengeluarkan udara pernafasan per menit. Ya. Sekarang yang mau kita bahas itu tentang faktor yang mempengaruhi sistem pernafasan. Yang pertama ada usia. Anak-anak itu lebih butuh banyak oksigen dalam proses pertumbuhannya. Ngapain? Gambar-gambar apa sih ini gambarnya?
Sini gambarnya. Buka bukunya. Dari tadi ngapain nggak dibuka bukunya? Ya, balik lagi ya. Tadi, anak-anak itu butuh lebih banyak oksigen ketika masa pertumbuhan. Oksigen didapatinya dari proses apa? Oksigen didapatin dari proses pertumbuhan. Kita dapat oksigen itu dari proses apa? Pernafasan. Ketika kita lebih butuh banyak oksigen, berarti frekuensi pernafasannya kita itu jauh lebih tinggi. Nah, itu kenapa anak-anak atau bayi itu lebih tinggi frekuensi pernafasannya daripada kita yang udah dewasa. Karena udah mau istirahat enggak, karena kita itu udah enggak mengalami banyak pertumbuhan. Tadi kan kakak bilang pertumbuhan itu banyak butuh oksigen, jadi anak-anak tuh lebih banyak butuh oksigennya daripada kita, yang menyebabkan anak-anak lebih tinggi frekuensi pernafasannya daripada kita. Terus jenis kelamin, laki-laki sama perempuan kerjanya lebih berat mana secara umum? Laki-laki. Kalau kita lebih banyak bekerja, artinya kita lebih banyak membutuhkan apa? Tenaga itu apa? Iya, energi. Ketika tubuh kita lebih banyak membutuhkan energi, berarti kita juga membutuhkan banyak oksigen. Oksigen itu dari mana tadi? Sistem pernafasan. Ya. Konsepnya balik lagi ke sebelumnya, ketika kita butuh banyak oksigen, berarti frekuensi pernafasannya juga lebih tinggi. Jadi laki-laki sama perempuan frekuensi pernafasannya secara umum lebih tinggi mana? Laki-laki. Lanjut. Suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh kita, maka semakin besar energi yang dibutuhkan. Berarti frekuensi pernafasannya semakin tinggi. Terus yang keempat ada posisi tubuh. Ketika kita duduk sama ketika kita tiduran, itu frekuensi pernafasannya berbeda. Apalagi ketika kita jalan-jalan, lari-larian, itu frekuensi pernafasannya pasti berbeda. Iya, karena tadi balik lagi konsepnya energi. Ketika tubuh kita memerlukan lebih banyak energi, berarti frekuensi pernafasannya kita lebih tinggi. Sekarang kakak tanya, kalau tadi kakak jelasin, ketika kita lebih membutuhkan banyak energi, berarti kita lebih membutuhkan banyak frekuensi pernafasan. Berarti orang yang berdiri sama orang yang tiduran, frekuensi pernafasannya tinggi yang mana? Berdiri. Iya, betul. Terus selanjutnya ada jenis kegiatan. Kalau kegiatannya semakin berat, maka frekuensi pernafasannya semakin meningkat. Oke, lanjut. Volume udara pernafasan. Apa itu volume udara pernafasan? Jumlah udara pernafasan yang keluar masuk melalui sistem pernafasan. Volume udara pernafasan itu ada 6. Volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, volume sisa atau volume residu, kapasitas vital, dan volume total paru-paru. Apa bedanya di antara semua itu? Beda penjelasan, ya betul. Kalau volume tidal itu volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru saat bernafas normal. Ya, saat kalian duduk santai kayak gini nggak ngapa-ngapain, itu kita bernafas secara normal, artinya volume tidal. Banyaknya itu sekitar 500 mili. Kalau volume cadangan inspirasi apa coba kemarin? Masuk, menghirup udara. Kalau volume cadangan inspirasi itu volume udara ekstra yang dapat dihirup secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Contohnya
ketika kita menyelam. Ketika kita bernafas terus lagi menyelam. Terus ketika kita berolahraga. Itu contoh dari volume cadangan inspirasi. Terus selanjutnya ada volume cadangan ekspirasi. Volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan ekspirasi normal. Ada yang tahu nggak kira-kira contohnya apa? Ekspirasi itu kan menghembuskan udara. Contohnya apa aja? Meninggal, apa ya? Kecapean, lari, ngos-ngosan. Terus ada lagi nggak? Renang mengeluarkan udara emang. Gimana caranya? Iya, tadi jawabannya benar, ketika kita merasa lelah atau ngos-ngosan. Ketika kita meniup lilin, itu juga merupakan salah satu contoh dari volume cadangan ekspirasi. Terus volume sisa atau volume residu, volume udara yang masih ada di paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal. Ketika kita mengeluarkan udara di dalam paru-paru kita ini, walaupun kita bernafas secara normal ya kayak gini, di dalam paru-paru kita ini masih ada sisa udara sebesar 1000 mili. Ya, jadi volume sisa itu pasti ada di dalam paru-paru. Di dalam paru-paru kita tuh nggak mungkin kosong dari udara, pasti ada udaranya. Nah, itu sekitar 1000 mili yang disebut dengan volume sisa atau volume residu. Lanjut, kapasitas vital, yaitu total volume udara yang dapat dikeluarkan setelah inspirasi maksimal. Kalau kapasitas vital itu total dari jumlah volume tidal, volume cadangan inspirasi, sama volume cadangan ekspirasi. Ingat-ingat, kapasitas vital itu total dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, sama ekspirasi. Coba di total jumlahnya berapa? Iya, 3.500. Terus kalau kapasitas total, yang namanya total berarti keseluruhan. Kalau tadi kapasitas vital cuman ditambahin antara tidal, cadangan inspirasi sama ekspirasi, kalau di kapasitas total, volume sisa atau volume residunya juga dijumlahkan. Jadi kapasitas total paru-paru itu jumlah antara volume tidal, volume cadangan inspirasi, terus ekspirasi, terus residu. Totalnya sekitar 4.500. Selanjutnya ada video, ditonton. Kelihatan nggak? Yang merokok dilihat nih, bahayanya merokok. Coba gimana kalau perasaan kalian kalau ada orang yang merokok di sebelah kalian? Pengen gampar, kesel, marah, disindir, pimenin diri. Berani emang kayak gitu, ngomong langsung. Sini ada yang keluarganya merokok, bapaknya apa sahabatnya merokok. Iya. Kesel nggak, Om? Kesel nggak? Kamu yang merokok ya? Bapaknya. Kesel orang bapaknya. Apa kan melu-melu kan jaluk kau tuh kayak.
Yo ya, kayak koyo kono ya. Ya. Setelah kalian lihat video tadi, menurut kalian rokok itu berbahaya nggak? Ya, kenapa? Kalau lihat dari video tadi, kenapa? Mengakibatkan serangan jantung, terus mengganggu pernafasan, terus gigi kuning, terus apa lagi? Kekurangan oksigen. Ya, jadi rokok yang kalian lihat sekecil itu, di dalam rokok itu ada 4.000 zat senyawa kimia. Dan yang kalian tahu, senyawa kimia itu enggak semuanya baik. Senyawa kimia itu ada yang beracun, dan di dalam rokok sendiri itu ada sekitar 400 zat berbahaya dan 43 zat yang menyebabkan kanker atau biasa disebut karsinogenik. Nah, sekarang di depan kalian ini ada gambar rokok dan kandungan. Di sini cuma 15, nggak cukup dimasukin 4.000 kandungannya. 15 ini adalah kandungan yang totalnya bisa dibilang banyak di dalam rokok. Yang pertama ini ada zat 1,3-butadin, formaldehida, dan kromium 5, E6. Terus ada hidrogen cyanida, zat arsenik, amonia, karbon monoksida, zat kadmium, asetilena, tar, nikotin, metanol, sama zat bensin. Asing nggak sama nama-namanya? Asing oh ya. Zat-zat yang paling berbahaya di dalam rokok yang jumlahnya paling besar itu ada 3, karbon monoksida, nikotin, sama tar. Karbon monoksida itu gas beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Gas nikotin itu nggak kelihatan warnanya, nggak kecium juga baunya, tapi beracun. Kalau kalian gas karbon monoksida kebalik, maaf. Kalau kalian tadi lihat di video, karbon monoksida itu gampang banget nipu hemoglobin. Hemoglobin nggak tahu tuh itu karbon monoksida atau oksigen, main di bawah aja. Karena karbon monoksida itu sifatnya gampang menempel sama hemoglobin. Jadi ketika kalian merokok, artinya kalian menghirup terlalu banyak karbon monoksida, dan karbon monoksida itu perlahan-lahan menggeser tempatnya oksigen di dalam tubuh kita. Dan sementara itu kan kita dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kita diem pun kita butuh oksigen kan. Ketika oksigen itu tergantikan oleh karbon monoksida, tubuh kita ngerasa lemas karena nggak ada oksigen yang bisa digunakan oleh tubuh buat memproses energi dalam tubuh kita. Karbon monoksida itu beracun iya, gampang nipu hemoglobin iya. Karbon monoksida di matanya hemoglobin itu mirip sama oksigen, nggak bisa dibedain karena nggak berbau, nggak berwarna, tapi dia tuh beracun. Semakin banyak kalian merokok, maka semakin sedikit jumlah oksigen yang ada dalam tubuh kalian. Dan yang seperti yang kalian tahu, semakin sedikit jumlah oksigen dalam tubuh kalian berarti semakin berkurang juga segala bentuk sistem di dalam tubuh kita. Bahkan buat bangun pun ngerasa males. Mungkin bisa ditanyain sama, atau kalian bisa lihat secara langsung, orang-orang yang merokok itu pasti entah jalannya atau cara dia berbicara itu pasti lemes, atau nafasnya pasti berat. Nafasnya itu pasti berat karena yang mereka hirup itu bukan oksigen tapi karbon monoksida. Terus nikotin, zat kimia yang menyebabkan kecanduan dan sulit berhenti merokok. Nikotin itu bikin candu buat merokok. Nikotin ini juga bisa merusak perkembangan otak. Semakin banyak kandungan nikotin dalam tubuh kalian, maka semakin lemah otak kalian. Orang-orang yang merokok biasanya, maaf,
kemampuan mereka berpikir itu jauh lebih lambat daripada orang yang nggak merokok. Merasa nikotin itu mengganggu perkembangan otak. Selain itu mengganggu juga perkembangan suasana hati. Orang yang merokok itu gampang marah, gampang ngamuk, gampang disinggung. Gampang juga dia gampang kesinggung. Gampang kesinggung. Terus kalau tadi yang di video bagian awal ada yang ngecat rokok, ngecat gigi, itu juga bisa disebabkan oleh nikotin. Nikotin itu bikin gigi kalian kuning atau coklat. Ngantuk. Coba tadi karbon monoksida itu apa?